Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memasuki kebaktian Minggu Paskah yang ketiga ini dengan landasan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terpujilah nama Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Amin. Salam damai sejahtera bagi saudara. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus berkenan menyertai saudara. Kini dan selamanya. Persilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita puji nama Tuhan di hari Minggu Paskah yang ketiga ini, yang diambilkan dari Kidung Jemaat nomor 21, bait 1 dan yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pengakuan dosa diambilkan dari Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 40 yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Suasana hening. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil.
Puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus terdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus. Puji namanya. Puji-puji namanya. Puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saat ini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambilkan dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 19, yang demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah sabda anugerahnya. Terpujilah nama Tuhan. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hidup yang berduka, puji namanya. Kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita mempersiapkan diri untuk menerima petunjuk kehidupan melalui sabda Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di saat ini saya ambilkan dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 34. Tetapi saat ini hanya akan saya bacakan ayatnya
dari mulai ayat ke-30 sampai dengan ke-33. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di saat ini dengan tema Yesus membangkitkan semangatku. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa kehidupan kita pasti akan punya dampak atau mempengaruhi kehidupan orang lain. Terutama ketika kita bersama-sama dengan mereka dalam kehidupan ini dan dekat dengan kita. Misalkan dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, maupun juga dengan siapapun yang punya hubungan yang dekat dengan kita. Dalam pembacaan Alkitab di saat ini, kita berjumpa dengan seseorang yang hidupnya itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka yang percaya kepadanya. Kalau kita membaca mulai dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21 bagian A yang mengatakan demikian, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel." Apa yang diungkapkan oleh para murid ketika itu ada sebuah benturan keras antara harapan dan kenyataan. Antara impian di masa lalu dan kenyataan yang ada di saat ini. Dan kalau ini kemudian kita bandingkan dengan kondisi kita yang sedang mengalami tantangan kehidupan ketika merebaknya COVID-19, tentu saja kita mengalami tantangan kehidupan yang berat, yang tidak mudah karena merebaknya COVID-19. Segalanya hancur berantakan,
kita mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, bahkan mungkin di antara kita mengalami pemotongan gaji, bahkan ada yang sampai kemudian mengalami PHK. Tiba-tiba kita lesu. Tiba-tiba pandangan mata kita kemudian menjadi gelap. Semangat hancur. Hati kemudian bertanya, untuk apa lagi kalau begitu? Mungkin kondisi itu yang kemudian juga menyebabkan kedua murid ini untuk memutuskan pulang kampung ke Emmaus. Dulu mereka punya pengharapan yang tinggi terhadap sosok Yesus. Tetapi sekarang kenyataannya nol besar. Saudara-saudara yang terkasih, yang menarik dari perikop kita saat ini bukanlah terletak pada fakta bahwa Yesus telah bangkit dan kemudian menampakkan diri kepada kedua orang itu. Bukan itu yang penting. Sebab sampai hari ini juga Tuhan juga terus menampakkan kehadirannya. Yesus terus-menerus menampakkan kuasanya kepada kita dan orang-orang yang percaya kepadanya. Yang menarik justru terletak pada kejadian di mana kedua orang itu akhirnya mengenali, akhirnya menyadari. Kalau dalam Alkitab dikatakan terbuka matanya. Bahwa yang ada bersama dengan mereka saat itu adalah Yesus, sang sumber pengharapan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 30-31 mengatakan demikian, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dan mari dengan ayat itu kita melihat apa yang kemudian terjadi selanjutnya. Efek dari perjumpaan kembali dengan Yesus mengantar mereka kepada ayat 33 bagian A. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Bayangkan kondisi mereka saat itu. Dari Yerusalem ke Emmaus itu jaraknya kurang lebih 7 mil. Atau 11 kilometer. Tentu bukan perjalanan yang mudah. Tentu mereka kemudian merasa capek, merasa pegel-pegel setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang itu. Akan tetapi ketika mereka tahu bahwa Yesus telah bersama-sama dengan mereka lagi, kemudian mereka bangkit lagi semangatnya. Dan saking bersemangatnya, mereka kemudian ingin kembali lagi ke Yerusalem untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada saudara-saudaranya yang di Yerusalem. Bayangkan 11 kilometer berangkat ditambah dengan 11 kilometer lagi mereka balik. Total 22 kilometer sekali jalan. Kebangkitan Yesus membuat mereka melupakan rasa capek dan pegal-pegal yang mereka rasakan. Kenapa? Karena mereka telah menemukan kembali sumber semangat hidup mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya apa yang terjadi ketika itu juga bisa menjadi sebuah realita dalam kehidupan kita saat ini. Saat harapan dan kenyataan itu
tidak sesuai, saat bahan bakar semangat kehidupan kita mulai habis, saat kita kemudian mulai ragu akan kuasa Tuhan, saat kita kemudian mulai berpikir, apakah ini saatnya untuk berhenti? Lalu apa yang saudara lakukan? Apa yang terjadi selanjutnya dengan kehidupan kita yang mulai patah arang ini? Bagaimana juga kondisi saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita? Jangan lupa bahwa kehidupan kita mempengaruhi kehidupan orang lain. Ketika kita bersemangat, maka orang-orang yang ada di sekitar hidup kita juga akan lebih mudah untuk ikut bersemangat. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mulai patah semangat, ketika kita mulai loyo, maka orang-orang di sekeliling kita juga akan mengalami hal yang sama. Dan kemudian ketika saya membaca ayat yang ke-25, saya kemudian tertegun ketika membaca ayat ini. Dikatakan demikian, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu." Jangan-jangan ayat ini juga berkata kepada kita yang juga mulai kehilangan semangat, yang kemudian kehilangan iman kita dan meragukan kuasa Tuhan terjadi pada diri kita saat ini. Padahal penderitaan Yesus sampai dengan kematian hingga kebangkitannya, bukankah hal itu sudah dinyatakan jauh-jauh hari sebelum kejadian yang membuat banyak murid patah arang sehingga memutuskan pulang kampung di perikop kita saat ini. Dan saat ini melalui peristiwa perjalanan di Emmaus, mari kita menemukan kembali Yesus yang sudah berdiri bersama-sama dengan kita, menemani perjalanan kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, semangat berjuang, semangat menemukan kembali hidup kita di dalam Tuhan yang tetap setia melakukan apa yang Dia janjikan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sambil mengingat sabdanya yang diambilkan dari Mazmur 116 ayat 17 sampai 19 yang demikian firman-Nya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan dan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Mari kita puji nama Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Dari Kidung Jemaat nomor 393, bait 1 sampai yang ketiga. Tuhan betapa baiknya. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita menaikkan doa syukur, doa persembahan, dan nanti kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Engkau masih memperkenankan kami untuk mengumpulkan persembahan di saat ini ya Tuhan. Ketika kami melihat kehidupan kami, apa yang kami kumpulkan saat ini tidaklah seimbang. Meskipun demikian, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami yang sedikit ini. Tuhan sucikan dan layakkan supaya berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dan secara khusus bagi kebutuhan jemaat Tuhan di GKJ Kota Gede dan sewilayahnya. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang terulur supaya mampu memberikan persembahan yang lebih baik lagi, terlebih memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah sebagai persembahan yang sejati. Dan saat ini Tuhan, kami juga menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Kami mohon berkat Tuhan bagi bangsa kami ketika bangsa kami mengalami keterpurukan dengan adanya penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan, mampukan kami untuk bergandengan tangan, untuk bersama-sama melawan virus COVID-19 ini. Tuhan berkati para pengambil kebijakan supaya boleh mengambil kebijakan dengan tepat, dan kami rakyat Indonesia juga mau mendukung segala keputusan itu dengan baik. Segala perbedaan-perbedaan pendapat boleh kami kesampingkan terlebih dahulu supaya kami tetap berfokus mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang begitu terdampak dengan adanya penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, bahkan mereka tidak lagi bisa berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan uang dan makanan bagi kebutuhan mereka sehari-hari. Tuhan, gerakkanlah hati kami untuk menolong saudara-saudara kami yang kesulitan, yang mengalami kelaparan, yang mengalami ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berkati juga para medis untuk mereka berjuang mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat, berikan mereka kemampuan yang berasal dari Tuhan, sehingga melalui karya yang dilakukan oleh mereka menjadi jalan berkat Tuhan bagi penanganan ini. Tuhan, kami juga mohon berkat Tuhan bagi jemaat Tuhan yang harus mengadakan adaptasi dengan beribadah di rumah-rumah. Tuhan berkati agar apa yang kami lakukan ini tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat bagi keluarga kami, semakin memulihkan relasi satu dengan yang lainnya. Berkati melalui ibadah keluarga menjadi sarana bagi kami untuk kami semakin menghayati cinta kasih Allah dalam keluarga kami masing-masing. Berkati saudara-saudara kami yang juga harus mengadakan penyesuaian karena harus bekerja dari rumah, atau anak-anak kami juga harus menyesuaikan karena harus belajar mengerjakan tugas-tugas dari rumah. Tuhan berkati, berikan mereka kuat kuasa-Mu sehingga mereka boleh melalui proses ini dengan baik. Ya Tuhan, masih banyak seru doa dan permohonan kami karena keterbatasan kami masing-masing, kami tidak mampu mengaturkannya dengan sempurna. Tetapi biarlah kesempurnaan itu hanya untuk Tuhan sendiri. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menutup doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Daria Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, pulanglah dengan membawa damai Tuhan, karena kasih-Nya sungguh besar bagi hidup kita. Syukur pada Allah. Jadilah pelayan-pelayan bagi Kristus, sebab kita telah dilayaninya dalam pengorbanan di kayu salib. Syukur kepada Allah. Tuntunannya kekal kini dan selamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah dalam persekutuan bersama Sang Putra dan Roh Kudus yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara untuk merendah dan melayani Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Putra Allah,